Kan Ya, sudah. Direkor itu Silakan. maksudnya Bu ditekan lagi. Silakan Bu Saringa. Sudah. Sudah, Pak? Ya, silakan. sudah lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya. Di sini Bu Guru akan membahas tentang akhlak tercela. Karena kemarin kita sudah membahas tentang akhlak terpuji, jadi sekarang kita masuk pada akhlak tercela. Bagaimana anak-anak masih ingat tentang akhlak terpuji? Masih, Bu. Masih Bu. Masih, alhamdulillah kalau masih. Jadi sebelum Bu Guru masuk ke materi, tolong Ketua kelas Pak Kasim untuk membaca doa dulu agar kita dipermudah dan diperlancar untuk mengikuti materi selanjutnya. Silahkan. Oke. Teman-teman, kita mengawali mata pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama berdiri sambil mengangkat tangan dan berdoa. Membaca surat Al-Ikhlas. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah, Bu? Sudah, ya terima kasih kepada Ketua kelas. Sekarang kita masuk pada pembahasan materi, yaitu tentang cara menghindari atau memahami perilaku akhlak tercela. Jadi di sini akhlak tercela di dalamnya ada hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan ria. Yang pertama, tentang hubud dunia. Hubud dunia merupakan akhlak tercela yang harus dihindari. Sebagai firman Allah yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Itu adalah pengertian dari dalil dari hubud dunia. Terus pengertian dari hubud dunia. Hubud dunia adalah cinta dunia. Cinta dunia yang berlebihan. Hubud dunia adalah sumber kehancuran umat. Penyakit yang sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan merugikan keimanan seseorang. Itu adalah pengertian dari hubud dunia. Terus sekarang kita masuk pada penyebabnya. Penyebab dari hubud dunia, satu, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Jadi semua yang dia pikirkan hanya tujuan di dunia saja. Mereka tidak memikirkan kehidupan di akhirat. Yang kedua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Jadi entah dia mau pencuri, entah dia mau merampok atau mencari harta dengan pesugihan atau segala macam, itu semuanya dia halalkan. Terus yang kedua, kikir terhadap harta. Jadi di sini kikir itu tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Jadi pelit. Kalau ada sumbangan, dia tidak memberikan secara ikhlas atau
begitu karena dia orangnya kaya memberinya juga cuman sedikit. Karena orangnya pelit, takut hartanya habis. Yang kedua, serakah dan rakus serta tamak. Selalu ingin mengumpulkan hartanya walaupun sudah memiliki. Terus yang kelima, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Jadi walaupun sudah banyak, tetap dia tidak bersyukur, selalu saja kurang. Apa yang dia dapatkan selalu kurang. Sekarang kita masuk pada dampak negatifnya. Dampak negatif dari hubud dunia. 1, yaitu cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah. Yang kedua, mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah ilmunya, imannya. Yang ketiga, sebagai sumber penyakit, cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya, dan di dalam hartanya tidak banyak penyakit, antara lain tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Yang keempat, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunia. Yang kelima, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Materinya banyak ya hari ini ya. Sekarang kita lanjut pada cara menghindari. Cara menghindari hubud dunia, yaitu mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Yang kedua, memperbanyak mengingat keimanan. Yang ketiga, qanaah, yaitu merasa cukup terhadap yang dimiliki. Yang keempat, mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Itu tentang hubud dunia. Sekarang kita masuk pada materi hasad. Sifat hasad. Dalilnya sifat hasad. Tolong Pak Heri bacakan dalilnya. Ya Bu, dalil yang mana? Ini Pak, yang ini. Inna, itu Pak. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Dan artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Quran Surat Ali Imran ayat 120. Ya, itu adalah dalil dari sifat hasad. Sekarang pengertian dari hasad. Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Contohnya, kalau tetangganya beli perhiasan, kita sebagai orang yang memiliki sifat hasad pasti kepanasan. Rasanya ingin memiliki seperti tetangga yang dimiliki. Contoh kecil seperti itu. Yang selanjutnya, sebab-sebabnya ada dua sebab utama yang membuat seseorang berlaku hasad. Yang pertama, rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua, sifat takabur atau sombong, yakni merasa dirinya yang paling baik. Itu adalah orang yang memiliki sifat hasad. Sekarang dampak negatif dari sifat hasad. 1, menghanguskan amal kebaikan. Yang kedua, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Jadi kalau tetangganya ada terkena musibah, orangnya pasti sangat bahagia, gembira. Alhamdulillah tetanggaku itu yang pakai perhiasan besar, kapok perhiasannya hilang.
contoh kecil seperti itu. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahmi. Jadi yang tadinya kita baik-baik sama tetangga karena kita mempunyai sifat hasad, akhirnya kita jadi malas bersilaturahmi sama tetangga tersebut. Yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Jadi perasaannya itu tidak tenang, selalu saja gelisah karena ingin mengikuti gaya hidup tetangga. Yang kelima, tidak dapat menyempurnakan iman. Itu yang sekarang kita masuk pada cara menghindari perilaku hasad. 1. Memperbanyak bersyukur dan nikmat yang diberikan Allah. Jadi kita harus selalu bersyukur. Walaupun kita dapat rezekinya tidak seperti tetangga yang kita dapatkan, kita harus tetap bersyukur. Yang kedua, menambahkan kesadaran bahwa sifat hasad akan menambahkan seseorang menderita batin. Jadi kalau kita tidak menghindari sifat hasad, pasti kita tidak akan bahagia. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Yang keempat, menimbulkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki itu adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka. Lanjut aja ya. Nanti kalian bisa lihat di fotokopian atau di buku masing-masing. Sekarang kita masuk pada sifat ujub. Di sini sifat ujub, dalilnya, tolong Pak Kasim bacakan dalil dari sifat ujub. Ada Pak Kasim? Ya. Iya, Bu. Ya, tolong bacakan. Salasun mukhlikatun su'un muta'un wa huwan muttaba'un. Baik, itu adalah yang artinya 3 perkara yang membawa kepada kehancuran. Pelit mengikuti hawa nafsu dan suka membanggakan diri. Itu adalah dalil dari sifat ujub. Pengertian ujub. Secara bahasa, ujub berasal dari kata azaba yang artinya kagum, terheran-heran, takjub. Al-ijabu bi al-nafs berarti kagum pada diri sendiri. Kita lanjut pada sebab-sebabnya. Sebab-sebab dari sifat ujub. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sifat ujub. 1. Banyak dipuji orang. 2. Banyak meraih kesuksesan. 3. Kekuasaan. 4. Mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi. 5. Memiliki kesempurnaan fisik. Itu faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sifat ujub. Sekarang dampak negatif. Dampak negatif dari sifat ujub akan membawa ke arah kesombongan. Karena ujub merupakan salah satu sebab timbulnya kesombongan. Dan hal itu tidak memberikan pengaruh negatif yang lebih banyak. Yang kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah. Yang ketiga, melupakan nikmat atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak takut azab dan kemurkaan Allah karena ia meyakini bahwa ia telah mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Lanjut saja, kita langsung pada cara menghindari sifat ujub. 1. Selalu mengingat akan hakikat dirinya.
Kedua, sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Yang ketiga, menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah. Yang keempat, selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Yang kelima, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub. Yang keenam, berusaha mau bekerja sama dengan kehidupan saling menghargai. Itu adalah dari sifat ujub. Sekarang kita masuk pada sifat sombong. Sombong. Perbuatan sombong adalah perbuatan yang tercela dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Jadi dari surat itu Allah akan memalingkan orang-orang yang sombong. Pengertian sombong atau takabur artinya membanggakan diri sendiri. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sebab-sebabnya. 1. Merasa apa yang diucapkan benar sehingga menganggap orang lain salah. Yang kedua, gila pujian. Yang ketiga, merasa banyak ilmu. Yang keempat, amal dan ibadah. Yang kelima, karena nasab. Dampak negatif dari sombong. 1. Menjadi penghalang masuk surga. Yang kedua, mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. Yang ketiga, membuat orang lain membenci perilakunya. Cara menghindarinya, 1. Meningkatkan ibadah kepada Allah. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, menyadari dosa yang akan menimpa pada orang sombong. Yang keempat, mengganti dengan perilaku tawadu. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan perbuatan. Yang keenam, menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Yang ketujuh, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Jadi kalau kita menyadari semua perbuatan ini, berarti kita bukan termasuk orang yang sombong. Sekarang kita masuk pada materi sifat ria. Ria itu artinya dalil. Coba dalilnya Pak Kasim baca lagi, Pak Kasim. Dalil dari ria ini, Pak Kasim. Dalil nakli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aja kallazi yunfiku malahu ria'an nas. Ya, yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Pengertian ria. Ria menurut bahasa berasal dari kata al-riyau, yang artinya menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Jadi di sini ria itu sudah termasuk pada kalau nanti kita masuk pada materi syirik, ria ini sudah termasuk pada sifat ria ini sudah termasuk pada syirik, yaitu syirik kecil. Jadi kalau orangnya mempunyai sifat ria,
berarti dia itu sudah termasuk pada orang-orang yang mempunyai sifat syirik. Orang-orang yang sudah mempunyai sifat syirik. Syirik kecil, ria. Sebab-sebab satu, terlalu dikagumi orang lain. Lari dari celaan, rakus akan yang diperoleh terhadap apa orang lain, pada orang lain. Ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. Yang kelima, senang karena lezatnya pujian orang lain. Yang keenam, lalai akan dampak buruk ria. Sekarang kita masuk pada dampak negatif. Dampak negatif ria. Satu, ria lebih berbahaya daripada fitnah, dajjal. Nilai amal saleh hilang. Ria adalah syirik kafi, tersembunyi. Itu syirik kecil ya. Mereka ini tidak mendapatkan manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapatkan pahala di akhirat. Sekarang kita lanjut pada menghindari sifat ria. Satu, memperbaiki niat ibadah. Yang kedua, menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. Menghindari selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Meningkatkan kesukaan dalam beribadah. Berdoa mengingat bahaya perilaku ria. Yang keenam, berdosa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ria. Berdoa. Yang ketujuh, hidup sederhana. Jadi di sini kita sudah membahas tentang akhlak tercela yang di dalamnya ada sifat hubud dunia, sifat hasad, sifat ujub, dan sifat sombong dan ria. Bagaimana anak-anak semua sudah paham? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Kalau memang sudah, kita akan bagi kelompok diskusi untuk pertemuan besok di minggu depan ya. Jadi kita bagi 3 kelompok. Jadi besok minggu depan kita akan membahas tentang materi akhlak tercela ini agar tambah paham. Jadi sekiranya itu dari guru. Sekarang sebelum kita pulang, nanti ketua kelas akan memimpin doa sebelum pulang. Pak Kasim untuk memimpin doa. Kiranya cukup sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ketua kelas baca doa dulu. Ayo teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pada hari ini, kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, buka walah nganti. Alhamdulillahirabbil. Saringan bisa stop video. Bu Susan, Pak Junaidi sudah? Silakan. Saya sudah, Pak. Biar cepat, belum sholat. Tunggu Bu Saringan bisa. Mana wajahnya Bu Selvi? Iya, Bu Selvi enggak nampak itu. Bu Saringan di stop dulu ini, Bu Saringan. Sudah Pak. Belum Ibu. Rekodnya belum di stop.